Desak Sintayong ubah starting timnas Indonesia versus Jepang. Warganet melontarkan permintaan kepada Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia itu diminta untuk mendesak Sintayong mengubah susunan pemain untuk laga versus Jepang. Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Warganet meminta Nova dan timnas Indonesia untuk mengubah susunan pemainnya demi menghadapi Jepang, termasuk memainkan Ramadhan Sananta. Sananta belum pernah sekalipun bermain untuk timnas Indonesia di Piala Asia. Penyerang asal Persis Solo itu selalu terpental dari daftar 23 pemain. Belakangan Sananta disebut mengalami masalah pada kebugarannya hingga kalah bersaing dengan Rafael Struijk, Hoki Caraka, hingga Dimas Derajat di lini depan timnas Indonesia. Selain itu menyarankan Jordi Amat. Arhan training usai timnas Indonesia digilas Jepang, aksi lemparan, mautnya tuai banyak pujian. Pratama Arhan training usai timnas Indonesia digilas Jepang pada laga pamungkas grup D Piala Asia. Nama Arhan training di media sosial lantaran aksinya mengirim assist kepada gol Sandy Walsh menuai pujian. Diketahui Arhan mengirim assist melalui aksi lemparan mautnya pada menit ke akhir. Lemparan maut pertama Arhan berhasil diselesaikan Sandy Walsh yang berada di tiang jauh menjadi gol. Karena lemparan mautnya Pratama Arhan selalu memberi ancaman kepada musuh. Sejauh ini sosok Pratama Arhan memang tak tergantikan saat mengawal sisi kiri pertahanan Garuda. Tercatat pemain anyar Suwon Football Club itu selalu tampil penuh dari 3 laga timnas Indonesia di fase grup D Piala Asia. Dipercaya bermain penuh, Arhan pun seolah membayar kepercayaan Sintayong. Mantan pemain PSIS Semarang itu selalu menampilkan penampilan yang penuh dengan fighting spirit dan determinasi yang tinggi. Sejatinya posisi Arhan sempat terancam lantaran performa apik dari Saine Patinama. Namun dengan kondisi Saine yang kurang fit membuat Arhan akhirnya menjadi pilihan Sintayong di sisi kiri timnas Indonesia. Sejarah mahal menanti timnas Indonesia besutan Sintayong yang selangkah lagi lolos ke 16 besar Piala Asia. Satu kaki timnas Indonesia kini dipastikan sudah berada di babak 16 besar. Hari ini timnas Indonesia bahkan bisa menyegel tiket 16 besar sembari bersiap menghadapi Jepang pada matchday terakhir. Pada matchday terakhir melawan Jepang, timnas Indonesia hanya perlu fokus merebut kemenangan untuk menyegel posisi runner-up grup. Atau hanya sekedar mencuri hasil imbang ataupun kalah begitu saja untuk bisa mengamankan tiket 16. Beberapa sejarah mahal alias gemilang yang bakal diukir timnas Indonesia di ajang sekelas Piala Asia. Timnas Indonesia pertama kali tembus ke fase penyisihan. Tak bisa dipungkiri, timnas Indonesia hanya menyandang status sebagai penggembira saja di Piala Asia. Dari 4 kali berpartisipasi di Piala Asia, laju timnas Indonesia selalu terhenti di babak penyisihan grup. Kini timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengukir sejarah di Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Tinta emas ditorehkan Sintayong. Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia akan mencatatkan sejarah mahal di sepak bola nasional. Sebelumnya Sintayong pernah mengukir catatan bersejarah dengan meloloskan timnas Indonesia 3 level usia berbeda ke Piala Asia. Momen itu terjadi saat Sintayong meloloskan timnas U16, timnas U23 dan timnas level senior ke Piala Asia lewat jalur kualifikasi. Kini pria yang akrab disapa STY itu bakal menjadi pelatih pertama yang mampu meloloskan Garuda ke 16 besar Piala Asia. Sebelum Sintayong, belum ada satupun pelatih yang mampu membuat timnas Indonesia berbicara banyak di Piala Asia. Jika mampu mengukir sejarah gemilang tersebut, Sintayong seakan mampu menjawab berbagai kritikan yang selama ini mengarah kepadanya. Skuad muda timnas Indonesia yang penuh talenta. Fakta lain yang bakal diukir timnas Indonesia menyoalkan rata-rata usia skuadnya yang muda. Timnas Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan rata-rata skuad termuda yang bisa tembus fase gugur. Pemain muda menjadikannya kesempatan mereka untuk membuktikan kualitas terbaiknya. Layak dinanti sejauh mana laju timnas Indonesia dengan skuad termudanya dalam partisipasinya di Piala Asia.
Komentar jujur pelatih Vietnam Philippe Troussier setelah kalah dari timnas Indonesia di Piala Asia. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan ini gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa satu pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Troussier mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussier mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussier pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Troussier mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Troussier pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi.